Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Titimatul Fikroh, mahasiswa PPG UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung tahun 2025. Saat ini saya mengajar mata pelajaran PAI di UPTS Negeri Tumpang 1, Kecamatan Talon, Kabupaten Blitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sudah sarapan ya? Pantas suaranya sangat keras. Untuk mengawali kegiatan hari ini seperti biasa, kita berdoa dulu. Untuk hari ini siapa yang waktunya memimpin doa? Sakila, silakan. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Bismillah. Ada yang tidak hadir nggak? Dilihat temannya kanan kirinya. Coba absen 1 angkat tangan. Oke. Absen 2 angkat tangan. Oke, terima kasih. Absen 10. Terima kasih. Absen 12. Oke, terima kasih. Berarti semuanya hadir. Semuanya sehat? Alhamdulillah hari ini kita bertemu, semuanya hadir, sehat semua. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, Tepuk tangan biar tambah semangat. Sekarang coba kita lihat di luar sekolah. Semuanya lihat di luar sekolah. Sudah pernah belajar tentang alam kan? Alam itu berarti apa yang ada di lingkungan? Lingkungan kita kan alam itu ya. Coba yang di luar yang termasuk alam itu apa? Pohon, tanaman, bunga. Yang ada di lingkungan sekolah, sayurnya apa? Tomat. Oke. Gobes di sekolah? Ada buahnya? Ada parenya? Nah, karena banyak sekali kan. Coba
sifat wajib, mustahil, dan jadi. Hari ini kita akan belajar tentang sifat wajib Allah. Kan tidak 20, nanti waktunya nggak cukup. Kita belajar 5. Yang pertama, wujud, tidak, bangun, mengatur yang isi, yang binasi. Betul, kan cuma 5, tapi nggak hanya itu. Tapi kita juga belajar buktinya apa Allah punya sifat wajib dan hikmahnya apa kalau kita mempelajari sifat wajib. Sudah siap belajar? Siap. Semua sudah semangat? Semangat. Oke, kita tepuk tangan dulu. Sekarang perhatikan di layar. Oke, Bunda Lala ada tambahan sedikit. Nah, apa ini? Mengenal Allah. Sudah ada yang kenal Allah? Sudah pernah lihat? Nah, makanya sekarang ini silakan diamati dan diperhatikan dengan seksama. Sudah diamati yang ada di video? Sampun. Gambarnya apa? Sawah. Ada sungai, gunung, burung. Apakah Allah bisa dilihat? Terus, apa karena Allah tidak bisa dilihat? Bagaimana cara kita percaya? Nah, sekarang, tadi kan sudah ada. Ini kira-kira kalau kamu ditanya gini, Sherin percaya sama Allah? Percaya. Rasya ditanya, Rasya Tuhanmu siapa? Allah. Sabil, Tuhannya siapa? Allah. Kok tahu? Kalau kamu mendengar kata Allah itu dalam pikiranmu itu apa? Pernahkah kamu memikirkan pertanyaan atau penasaran apa yang ada di pikiranmu kalau mendengar kata Allah, Tuhan? Allah itu bentuknya seperti apa? Bagus, pertanyaan Syakila. Kalau kamu mendengar kata Allah, itu apa yang ada di pikiranmu? Pertanyaan apa yang kira-kira muncul? Apa? Jadi kata Mbak Syakila, Allah itu seperti apa sih? Apakah seperti manusia? Punya tangan, punya kaki? Tidak. Punya atau tidak? Punya. Katanya Mbak Nafisa, Allah itu punya tangan, punya kaki. Tapi kepalanya tidak bisa dilihat. Terus apa? Kenapa Allah tidak dilahirkan? Kenapa Allah tidak dilahirkan? Nanti kita belajar. Karena itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul, maka hari ini kita akan membahas tentang sifat wajib. Sekarang dibuka di modulnya, sudah ada tentang sifat wajib. Sekarang semua sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ada berapa jumlah sifat wajib? Ada 20. Untuk hari ini kita belajar 5 sifat wajib. Ada sifat wujud, sifat qidam, baqa, lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi. Oke. Ini Bu Nala bagi, ini kertas ya. Nanti di sini sudah ada LKPD. Apa itu LKPD? Ini tuntunan. Nanti silakan bekerja dengan kelompoknya, menemukan di sini sudah ada apa yang harus dilakukan. Ya. Ini yang kertasnya ini untuk mengerjakan perintah yang ada di sini. Sekarang Bu Nala bagi dulu, nanti silakan bertanya.
Silakan diamati LKPD-nya, dipelajari apa perintahnya. Sekarang silakan dilihat di LKPD sudah ada petunjuk penggunaan LKPD. Ya. Apa di situ yang harus dikerjakan setiap kelompok? Berikan satu sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kesepakatan kelompok. Sudah berapa persen kira-kira progresnya? Sudah ada 50%, hampir selesai? Jawabannya, ini tadi kan kamu ini buat apa ini? Poster atau peta konsep? Poster, ini kamu mau kalau di dalam sini tidak apa-apa, atau di luar juga boleh. Kamu mengerjakan nomor berapa? Nomor 2, oke. Lanjutkan kerja kelompoknya ya. Oke, kerja bagus. Kelompok 2.
Nah, ini sudah terjadi ya. Tinggal apa ini? Oh, tinggal menjawab soal. Oke. Jadi ngerjakannya gimana? Dibagi atau cuma ini berdua? Yang kecil nomor 2, kasih yang nomor 3. Tadi dari siapa buat ini? Oh ya. Oke, terus lanjutkan ya. Sudah sampai mana mengerjakannya? Sudah nomor 2. Nanti mau dibuat apa bentuknya hasil karyanya? Sudah? Sudah ada gambarannya mau dibuat seperti apa? Oke. Selama sampai sini ada kesulitan nggak? Tadi ngerjakannya dibagi atau cuma satu orang? Dibagi. Sudah ketemu semua jawabannya? Oke, silakan dilanjutkan. Sudah selesai atau belum? Siapa yang sudah? Angkat tangan. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3 kurang banyak atau sedikit? Apa? Kurang sedikit. Setelah ini nanti silakan ditentukan masing-masing kelompok perwakilan 2 orang maju menjelaskan hasil diskusinya ya. Apa yang dipilih, sifat wajibnya 2 itu apa saja, dan melanjutkan tadi perintah yang di LKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok kami memilih sifat wajib qiyamuhu binafsihi dan mukhalafatul lil hawadisi. Qiyamuhu binafsihi artinya Allah Maha berdiri sendiri, dan mukhalafatul lil hawadisi artinya Allah berbeda dengan makhluknya. Bukti Allah memiliki sifat wajib baqa. Kebenaran Al-Quran bahwa segala sesuatu nggak tahu. Hikmah yang bisa kita dapat dari mengimani sifat wajib baqa dan idam. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan Aziz. Apakah Allah membutuhkan bantuan saat membuat bumi? Tidak, karena Allah bisa melakukannya sendiri. Terima kasih. Sama. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih anak-anak, presentasinya luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, karena memang baru perdana kita presentasi, masih belum terlalu sering. Nanti kita belajar lagi biar prestasinya lebih bagus ya. Belajar. Terima kasih. Sudah ya. Tadi kelompok 1 apa? Kelompok 1 tentang apa tadi? Mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi. Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, berarti kelompok 1 dan 3 sama ya.
Nah, sekarang dari 5 tadi yang belum yang apa kira-kira? Wujud. Wujud artinya apa? Ya, di buku sudah ada kan? Wujud artinya ada. Kidam yang terdahulu. Bakok kekal. Terus mukhalafatul khawadisi artinya ia menghubi nafsihi. Nah, sekarang perhatikan yang ada di layar. Ini sifat wajib Allah pertama adalah wujud. Allah bukanlah sesuatu yang diciptakan oleh siapapun. Dia adalah pencipta. Allah tidak membutuhkan makhluk lain atau tempat untuk eksis, untuk pamer. Allah itu sudah bisa. Ini di Al-Quran juga ditunjukkan di Quran surat Al-Ibrahim ayat 10. Apakah ada keraguan terhadap Allah? Apakah kalian ragu tentang adanya Allah? Ragu apa buatan? Buatan, karena Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Bahwa Allah sesuatu yang tak terbantahkan, tidak dapat dielakkan. Karena dia yang menciptakan segala sesuatu. Jadi buktinya apa kalau Allah ada? Ada apa yang diciptakan? Apa yang diciptakan tadi? Ada gunung, bumi, langit, laut. Itu bukti adanya Allah. Sifat wajib yang kedua, terdahulu. Terdahulu maksudnya gimana? Ada yang tahu terdahulu ya? Dulu ya, berarti dhisik dhewe yang paling. Allah itu lebih dulu. Karena Allah yang menciptakan, otomatis Allah itu apa? Lebih dulu dari yang diciptakan. Yang ketiga, bakok. Ada 2. Allah tidak akan mati. Allah tidak pernah mati atau hilang. Dia abadi dan tidak binasa. Kekal abadi. Maksudnya apa? Berbeda dengan semua makhluk kalau ada mati. Kalau Allah itu tidak mungkin mati. Semua yang ada di bumi akan binasa kecuali siapa? Allah. Mengapa? Ini pertanyaannya. Kenapa kita harus mengenal sifat Allah? Memperkuat iman. Dengan kita yakin adanya Allah, berarti kita semakin yakin bahwa ada Tuhan yang luar biasa. Tahu siapa yang disembah. Benelan dongo itu minta enggak ke matahari, tidak ke pohon, ke orang pintar, tapi kemana? Allah. Menghindari kesalahpahaman, menjauhkan kita dari pemikiran atau kesalahpahaman yang keliru tentang zat Allah. Allah itu berbeda dengan makhluknya, tidak punya kaki, tidak punya tangan, wujudnya tidak dengan manusia, tidak sama, tidak makan, tidak minum, pokoknya apa yang dialami manusia itu berbeda dengan Allah. Nah, sudah kesimpulannya apa hari ini? Yang pertama apa? Allah Maha ada. Allah itu wujud, ada dengan sendirinya, tidak diciptakan. Yang kedua, Allah Maha terdahulu. Oke, Allah Maha terdahulu. Allah itu kita tidak memiliki awalan, ada sebelum sesuatu. Intinya Allah itu yang pertama di antara semua yang ada di alam semesta, di antara makhluk gaib. Yang ketiga, Allah itu tidak binasa, kekal abadi selamanya. Makanya kita harus sering-sering berdoa, minta sama Allah, ya Allah, jadikan kami selalu mengenal dan mencintaimu. Lah dewe tidak kenal Allah, maka kita akan sulit untuk menyembah Allah. Baik anak-anak,
Dari pelajaran kali ini, bagaimana kalian setelah mempelajari materinya? Senang? Senang. Terus kira-kira menambah keyakinan tentang Allah apa tidak? Menambah ya. Selanjutnya, pelajaran seperti ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan? Kalau boleh kita berpikir atau mengamati tadi, kira-kira kalau hari ini kurangnya apa ya? Kalau pelajaran seperti ini kurangnya gimana dari kelompok 1? Atau kelompok 2 atau kelompok 3 yang mau menyampaikan pendapat? Tidak ada? Senang semuanya? Kegiatan berikutnya maunya yang seperti apa? Untuk pembelajaran berikutnya, ada yang punya gambaran? Bu, saya maunya begini. Apa? Mau pelajaran seperti apa untuk pertemuan berikutnya? Loh, ada? Mau apa? Oh, ada permainan. Jadi minggu depan kita kan selanjutnya masih sifat mustahil ya. Mau permainan. Oke, kalau mau permainan berarti di rumah harus belajar, mempersiapkan materinya, sehingga ketika permainan bisa mengerjakan dengan baik. Oke, setelah ini coba Bu Nala tanya yang bisa angkat tangan, ya. Alam semesta ini membuktikan kalau Allah itu punya sifat apa? Wajib. Ya, sifat wajib. Sifatnya apa? Oke, boleh. Manusia membutuhkan orang lain. Kalau Allah tidak. Sifat wajib yang sesuai apa? Yamuhu binaf. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih anak-anak untuk kerjasamanya. Terima kasih untuk semangat belajarnya. Yang hari ini masih ngantuk, masih belum semangat. Di pertemuan berikutnya lebih semangat lagi ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Nanti silakan istirahat ya. Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh silakan keluar dengan tertib.